Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiasari, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa, jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah artikel ilmiah dengan judul Melacak Jejak Pensyarahan Kitab Hadis yang ditulis oleh Sandi Santosa dari Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Seluruh umat Islam telah menerima paham bahwa hadis Rasulullah SAW itu adalah sebagai pedoman hidup yang utama setelah Al-Quran. Tingkah laku manusia yang tidak dapat ditegaskan dan hukum-hukum yang masih bersifat umum yang kemudian tidak ada perinciannya setelahnya dari ayat-ayat Al-Quran, maka hendak dicari penyelesaiannya di hadis. Dan hadis Nabi SAW telah ada sejak awal masa perkembangan Islam, yang adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat diragukan lagi. Karena itu, sebab dan penjelasan tentang hadis selalu menarik untuk dikaji, sejalan dengan perkembangan nalar manusia yang semakin kritis. Dan tidak heran jika kemudian banyak pihak yang ikut nimbrung dalam mengkritik hadis meskipun mereka tidak paham akan ilmunya. Dalam artikel ini, penulis akan memaparkan tentang sejarah syarah al-hadis. Dalam memahami sabda Rasulullah SAW, diperlukan penjelasan-penjelasan terhadap teks-teks atau yang kita kenal dengan istilah matan. Dalam berbagai kitab hadis yang telah dikumpulkan, memang terdapat matan yang mudah difahami, namun tidak sedikit juga yang harus diberikan penjelasan. Namun demikian, baik itu matan mudah untuk diinterpretasikan, tetap saja memerlukan penjelasan untuk dapat difahami maksudnya bagi setiap orang. Upaya untuk memberikan penjelasan inilah yang kita kenal dengan syarah al-hadits. Nah, syarah al-hadits, syarah tersebut diambil dari bahasa Arab yang asal katanya dari kata syaraha yashrahu syarhan, yang artinya pembuka dan penjelas. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang sejarah syarah al-hadits. Sejarah syarah al-hadits itu terbagi menjadi 3 fase atau 3 masa. Yang pertama adalah fase klasik atau periode klasik, di mana zaman pertumbuhan dan kemajuan yang dialami umat Islam. Periode ini dimulai sejak tahun zaman Nabi Muhammad SAW sampai dengan tahun 1250 Masehi. Yang kedua adalah periode pertengahan, yaitu periode tahun 1250 Masehi sampai dengan 1800 Masehi. Ketiga adalah periode modern atau reformasi, yaitu periode kebangkitan umat Islam yang melahirkan ide-ide pembaharuan. Periode ini dimulai pada tahun 1800 Masehi sampai dengan seterusnya. Usaha untuk mengurai mata rantai pensyarahan kitab hadis dan atas dasar keterkaitan objek hadis, maka uraian jejak syarah terhadap kitab-kitab hadis tidak bisa dipisahkan dari sejarah pembukuan hadis itu sendiri. Namun demikian, tidak selalu alur sejarah pengumpulan hadis sebanding lurus dengan alur pensyarahan terhadap kitab hadis tersebut. Oleh karena itu, penulis berusaha menguraikan kronologis sejarah pembukuan hadis dan kemudian menghadirkan jejak pensyarahan terhadap kitab-kitab hadis. Pada periode awal digambarkan beberapa cacatan yang menguraikan bahwa dokumentasi hadis tak resmi telah dilakukan sejak masa Rasulullah SAW. Kemudian dilanjutkan dengan masa sahabat, di mana cacatan tak resmi yang berhasil terdeteksi adalah salah satunya adalah Al-Sahifah Al-Shadiqah yang ditulis oleh Ibnu Lu'ay Ibnu Ghalib Al-Quraisy Al-Sami.
Dan kemudian pada fase selanjutnya ada dokumentasian atas hadis yang dilakukan kemudian oleh para tabi'in. Pada masa tabi'in pula dikenal dengan pendokumentasian hadis secara resmi yang dilakukan oleh perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang kemudian diaplikasikan oleh Imam Az-Zuhri hingga pada akhirnya pada masa Atba'un Tabi'in berkembanglah pendokumentasian hadis dengan sistematika yang lebih baik dari sebelumnya. Puncak perkembangan tadwin kitab hadis adalah dengan lahirnya karya-karya yang disusun secara sistematis dan dengan usaha memilah antara ucapan Rasulullah, sahabat, dan tabi'in. Di antara kitab hadis yang lahir pada fase ini antara lain adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmizi, dan juga Sunan Ibnu Majah. Dan data yang penulis kumpulkan yaitu terlihat bahwa pensyarahan hadis sudah dimulai sejak tahun 186. Antara lain adalah Abdullah bin Nafi Al-Masar Al-Sahih yang mensyarah kitab Al-Muwatta dengan judul Tafsir fi Al-Muwatta. Usaha pensyarahan hadis semakin marak dilakukan pada zaman pertengahan, tepatnya setelah tahun 590 Hijriah hingga 1179 pada periode ini. Setidaknya lahir beberapa syarah terhadap kitab-kitab hadis, utamanya adalah terhadap kitab syarah Al-Sittah dan Muwatta Imam Malik. Usaha pensyarahan hadis terhadap kitab-kitab hadis diantaranya adalah terhadap Sahih Al-Bukhari yang kemudian lahir, yaitu Al-Kawakib Al-Dari Syarah Sahih Al-Bukhari karya Al-Kirmani. Kemudian syarah terhadap Sahih Muslim yaitu Sahih Muslim bin Syarah Al-Nawawi karya An-Nawawi. Kemudian syarah terhadap Abu Daud yaitu Aunul Ma'bud karya Al-Abadi. Syarah terhadap Sunan Ibnu Majah diantaranya adalah Ma Tamat Ilahi Al-Hajah ila Sunan Ibnu Majah karya Syirajuddin Umar. Syarah terhadap Sunan At-Tirmizi diantaranya adalah Al-Urfu Al-Syaziyu ala Jami Al-Tirmizi karya Syirajuddin Umar. Syarah terhadap Sunan An-Nasai adalah Sunan An-Nasai Al-Musamma bi Al-Mujtaba karya Al-Sayuti. Syarah terhadap Muwatta Malik diantaranya adalah kitab Kashfu Al-Muwatta karya Imam As-Sayuti. Yang kemudian adalah saya akan menjelaskan tentang metode syarah al-hadits. Yang pertama itu adanya metode tahlili. Metode tahlili adalah menjelaskan makna hadis secara berurutan dengan mengikuti sistematika buku induk hadis yang akan disyarahkan. Yang kemudian metode ijmali. Metode ijmali ini adalah menjelaskan atau menerangkan hadis-hadis Nabi SAW sesuai dengan urutan yang ada dalam kutub Al-Sittah secara ringkas, tapi dapat mempresentasikan makna literal hadis dengan bahasa yang mudah dimengerti dan juga mudah dipahami. Kemudian yang ketiga itu adalah metode muqarrin, yang dimana metode muqarrin ini adalah memahami hadis dengan dua cara. Cara yang pertama adalah membandingkan hadis yang memiliki redaksi yang sama atau mirip dalam kasus yang sama, atau memiliki redaksi yang berbeda akan tetapi dalam kasus yang sama. Kedua adalah dengan cara membandingkan pendapat ulama syarah yang dalam mensyarah hadis. Sedangkan yang terakhir adalah metode maudhu'i, yang dimana dalam mensyarah hadis adalah merupakan metode pemahaman hadis yang memiliki tema atau topik yang sama. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya.
Saya akhiri dengan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.